dengan bidan Cisyani. Di sini saya mau dijaga. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ibu, saya mau periksa kehamilan, Bu. Oh, mau periksa kehamilan ya. Iya. Baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Ayu. Dengan Ibu Ayu ya. Usianya berapa, Bu? 25 tahun. 25 tahun. Untuk sukunya? Sukunya Sunda. Sunda ya, Bu. Ibu, maaf, untuk pendidikan terakhirnya Ibu SMA ya, Bu. Untuk pekerjaan Ibu kerja tidak? Tidak ya. Untuk alamat di mana, Bu? Alamatnya dari Ibu. Dari Gempol. Baik. Untuk nama suami, nama suaminya siapa, Bu? Bapak Ujang. Bapak Ujang ya, Bu. Untuk usianya suaminya berapa? Usianya 25 tahun. 25 tahun sama. Untuk sukunya sama. Untuk kerjaan si Bapak kerja apa, Bu? Wira swasta. Wira swasta. Bu, maaf, untuk pendidikan terakhir suaminya Sama, Bu. sama ya, Bu. Untuk alamat juga sama ya. Baik. Ibu, untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan ya, Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti juga akan saya lakukan pemeriksaan pada janinnya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kesejahteraan ibu dan janin gitu, untuk mengetahui kesehatannya, apakah ada kelainan atau ketidakabnormalan atau tidak ya, Bu. Nah, untuk itu ini ada surat persetujuan dilakukannya tindakan ya. Jika ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan, ibu bisa tanda tangan di sini. Baik, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ibu, saya mau bertanya untuk riwayat menstruasinya. Dulu Ibu usia berapa tahun pertama? 13 tahun. 13 tahun pertama menstruasi ya, Bu. Untuk siklusnya gimana? Sering berapa hari sekali mensnya? Kalau siklusnya teratur sih, Bu. Teratur Ya, alhamdulillah. di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Oh, baik. Untuk lamanya biasanya berapa hari? Biasanya 7 hari. 7 hari ya, Bu. Untuk banyaknya sehari biasanya berapa kali ganti pembalut? Biasanya 2 kali, Bu. 2 kali ganti pembalut ya, Bu. Ibu ingat HPHT-nya? Ingat, Bu. Tanggal berapa, Bu? 1 Juni 2023. 1 Juni 2023 ya. Iya. Baik, untuk riwayat kehamilan saat ini, hitungan Ibu sudah usia berapa bulan atau berapa minggu? Sudah 35 minggu. 35 minggu ya. Gimana Ibu gerakan janinnya aktif? Aktif, Bu. Dulu merasakan pergerakan janin di usia berapa minggu? Waktu 3 bulan udah terasa sih, Bu, yang bergetar-getar. Bergetar-getar ya, baru bergetar-getar aja ya, 3 bulan. Kalau 5 bulan baru agak terasa ya. Ya. Mendangnya juga kuat ya. Buat, Bu. Untuk keluhan di trimester 1 sama 2, Ibu sering mengeluh apa? Kalau trimester 1 mual sih, Bu, sama pusing. Iya, kalau trimester 2? Trimester 2 enggak sih, Bu. Tidak ada keluhan. Kalau sekarang gimana, ada keluhan? Ini tuh sakit pinggang, Bu. Sakit tuh pinggang ya. Ya udah, nanti saya periksa ya. Ibu, maaf, ini kehamilan yang keberapa? Yang pertama, Bu. Yang pertama ya, Bu. Tidak pernah keguguran? Tidak pernah. Ini baru pertama kali ya. Ibu, maaf saya mau tanya, dulu pernah ada riwayat operasi? Belum pernah sih. Belum pernah. Operasi apapun organ reproduksi tidak pernah ya? Tidak pernah. Untuk riwayat kesehatan gimana? Ibu punya riwayat kesehatan masa lalu kayak riwayat penyakit? Enggak sih. Tidak ada. Kalau di keluarga gimana? Enggak ada. Untuk sekarang cuma yang dirasain cuma sakit pinggang aja ya, tidak punya riwayat kesehatan, riwayat penyakit apapun ya. Ibu dulu di KB sebelum hamil? Pernah sih, Bu, di KB. Yang berapa bulan? Yang 3 bulan cuma Suntik? Iya, suntik. Oh, suntik. Lama pemakaiannya Ibu berapa lama? Cuma 1 kali, Bu. Maksudnya berapa lama gitu memakai KB-nya? 3 bulan. 3 bulan aja langsung hamil setelah itu? Enggak sih, Bu. 1 tahun setelah di KB baru hamil. Oh iya. Gak ada efek samping? Gak ada. Normal-normal aja ya. Ibu imunisasi teteh udah berapa kali? 2 kali. Ya, berarti udah selesai ya. Ibu, maaf, untuk perkalinannya dulu di mana? Di KUA, Ibu. KUA ya, Bu. Untuk lamanya udah berapa lama nikah sama si Bapak? Udah 1 tahun ya. Ini pernikahannya berapa kali? Yang pertama? Ya, alhamdulillah ya, Bu. Ibu ada kebiasaan adat istiadat di rumah kayak 4 bulanan, 7 bulanan? Ada sih. Ada. Kalau kebiasaan adat istiadat yang mengganggu kehamilan tentang mitos ada? Nggak ada, alhamdulillah ya. Untuk gimana Ibu tanggapan keluarga tentang kehamilan Ibu, suami sama orang tua, apakah menerima, bahagia gitu, memberi dukungan atau gimana? Bahagia sih, Bu. Iya, soalnya ini kehamilan yang pertama juga kan ya. Oh iya, yang dinanti-nantikan ya. Iya. Baik Ibu, untuk makannya gimana? Sehari berapa kali? Biasanya sehari 2 sampai 3 kali. 3 kali. Gak ada keluhan bahannya. Minumnya gimana? Gak ada keluhan? Gak ada, semuanya baik ya. Ibu harus banyakin minum yang banyak ya, air putih. Untuk aktivitas Ibu gak bekerja? Gak di rumah aja. Biasanya dibantu sama siapa di rumah beres-beres? Dibantu sama mama sih, Bu, ya. Sama mama ya. Untuk istirahatnya gimana? Malam suka tidur berapa jam? Biasanya 8 jam. Alhamdulillah cukup ya, tadinya gak ada keluhan. Untuk istirahat siangnya gimana Ibu? Biasanya 2 jam. 2 jam ya, suka tidur siang ya. Alhamdulillah ya, Bu, istirahatnya gak ada keluhan. Untuk buang air besar sama buang air kecilnya lancar, gak ada keluhan, gak ada ya. Untuk kebiasaan merokok enggak ya, enggak minum-minuman kayak obat-obatan gitu ya. Di keluarga gimana? Enggak ada ya. Untuk kebersihan Ibu sering mandi berapa kali sehari? Sehari 2 kali sih. Kalau untuk ramasnya? 1 minggu 2 kali. Ya, untuk ganti celana dalam? Biasanya sehari 2 sampai 3 kali. 2 hari sampai 3 kali. Ya, harus jaga kebersihan ya.
Ibu, sebelum saya lakukan pemeriksaan, Ibu boleh ganti baju terlebih dahulu ya. Nanti silakan untuk pipis di sini ya Bu. Nanti ceboknya juga yang bersih ya untuk kebersihan genitalianya. Nanti saya akan siapkan alat-alat dulu untuk pemeriksaan dan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik ya. Pemeriksaan TNC, di sini ada bak instrumen yang berisi handscoot, ada kom terbuka, dan kemudian ada kom tertutup yang berisi kapas, kemudian ada termometer, ada lila, ada metlin, ada reflex hammer, ada pen light, ada 2 buah bengkok, ada tisu, ada lime, ada baju ganti untuk pasien, di sini ada pelat, di sini ada handuk, kemudian ada stetoskop, ada spirometer, ada 2 buah baskom untuk air DTP dan air klorin, kemudian di sini ada baskom untuk tempat pakaian kotor. Dan di sini ada timbangan berat badan dan nanti di sini ada untuk pengukur tinggi badan. Sama dulu dengan sabun dan juga air mengalir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita cuci tangan, kita bersihkan dengan air mengalir, kemudian kita keringkan dengan handuk. Setelah cuci tangan, kita pakai handscoot. Ambil yang bagian dalamnya dulu. Ibu ini. Oh iya baik Bu, saya akan berikan label nama ya Bu. Ini dulu di sini. Baik Bu. Ibu maaf, sekarang kita timbang badan dulu ya. Ya. Baik. Berat badannya 45 ya Bu. Silakan Ibu berdiri di sini menghadap ke saya, 45 badan dulu ya. Bu, tegak ya Bu. 150 ya Bu. Baik, saya catat dulu. Maaf ya Bu, saya tensi dulu. Ya, Bu. Alhamdulillah, normal ya Bu. Aku ulang terlebih dahulu. Ibu maaf ini coba dibuka ya biasanya. Kita ukur lila ya tangan kiri ya, tangan kiri yang ini ya. Maaf ini. Ibu aku berdiri sedikit ya. Boleh. Ibu lilanya 24 ya Bu, normal alhamdulillah. Ibu silakan naik ke tempat dulu ya, saya lakukan pemeriksaan. Kita tutup sampaian dulu, ada cukup itu untuk menjaga privasi lainnya ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan suhu, respirasi dan juga nadi. Maaf ya, saya lakukan pemeriksaan suhu dulu. Alhamdulillah suhu juga normal, nadinya normal, respirasinya juga normal. Maaf ya, saya lakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Kepalanya simetris, tidak ada benjolan. Maaf ya, saya periksa dulu kulit kepala rambutnya, rambutnya juga hitam, bersih, kulit kepalanya juga bersih, tidak ada tombe, tidak ada benjolan dan bekas luka. Maaf ya, saya periksa mukanya tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada plasma darah dalam. Untuk seleranya putih, untuk konjungtivanya anemis, untuk matanya juga simetris. Maaf ya Bu. Untuk hidung simetris, tidak ada sekret, dan sekret juga tidak ada polip ya Bu. Untuk mulutnya juga simetris, tampak merah muda, tidak pucat ya Bu. Ibu boleh buka mulutnya. Untuk mulutnya juga bersih ya Bu, giginya tidak ada karies, tidak ada gigi berlubang. Coba lagi ya Bu, ya bersih, bagus ya. Untuk lidahnya juga bersih ya Bu, simetris juga mulutnya. Ini maaf ya, saya bersih telinganya ya Bu. Telinganya juga simetris ya Bu, maaf ya, saya lihat dulu.
dulu ya, saya gambarkan terlebih dahulu. Untuk payudaranya simetris, tidak ada benjolan. Untuk puting susunya juga menonjol ya Bu. Ibu mohon maaf yang satu lagi angkat ya kabelnya. Terlebih dahulu. Tidak ada benjolan, tidak ada rasa nyeri, kemudian puting susunya juga menonjol ya Bu. Bisa kalau ya. Untuk abdomen tidak ada bekas luka operasi, tidak ada linea nigra atau linea alba. Kita lakukan pemeriksaan leukot yang pertama. Nah, untuk leukot 1 jika usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu mengukurnya dengan jari. Nah, jika hamil usia kehamilan lebih dari 20 minggu untuk menghitung TFU-nya yaitu menggunakan Medlin. Lakukan pemeriksaan leukot yang pertama. Leukot yang pertama itu untuk menentukan tinggi fulus uteri dan juga untuk menentukan bagian apa yang ada pada fulus. Sebelumnya kita sentralkan terlebih dahulu. Di sini terdapat lunak, bulat, tidak melenting yaitu bokong. Setelah kita ketemu tinggi fulusnya, kita ukur menggunakan Medlin. Nah, cara mengukurnya dari atas sifisis sampai tinggi TFU yang tadi. Ini dibalikkan ya. Kita baca hasilnya. Hasilnya 25 cm. Nah, setelah leukot yang pertama, kita lakukan pemeriksaan leukot yang kedua, yaitu untuk menentukan bagian samping kanan ibu dan samping kiri ibu itu bagian apanya janin. Nah, tahan yang bagian sini dan raba-raba yang pada bagian kiri ibu. Ini teraba kecil-kecil, yaitu ekstremitas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian samping kanan ibu, teraba panjang keras seperti papan, yaitu bagian kanan ibu, yaitu punggung kanan janin. Nah, setelah itu kita level 3 yaitu menentukan bagian yang berada pada bagian bawah. Ini teraba bulat keras lenting yaitu kepala, dan kepalanya belum masuk panggul. Nah, untuk level 4 itu untuk menentukan sejauh mana penurunan kepala, dan untuk konfirmasi lagi bagian bawah janin. Tapi untuk jika kepala masih bisa dapat digoyangkan, yang keempat tidak dilakukan. Nah, kalau misalkan dilakukan, ini tangan kita seperti ini, kita ukur. Ini masih 55, berarti kepala janin itu masih di atas atau belum masuk bentuk panggul. Panggul itu disebut dengan convergen, dan jika sudah masuk panggul itu disebut dengan divergen. Nah, kita selanjutnya hitung DJJ atau detak jantung janin. Dengan cara kita melihat di sini dan kita memegang nadi ibu sambil melihat jam. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat dan raba pada bagian punggung kaki ibu. Setelah dilihat dan diraba tidak ada pembengkakan atau tidak ada beribu. Ibu silakan duduk ya, ibu ya. Kita lakukan pemeriksaan ginjal. Maaf ya, ibu sakit nggak? Nggak bu, nggak. Sakit bu? Nggak. Maaf ya, ibu boleh kalau bilang 77? 77 ya. Bilang ibu 77. Bilang ibu 77 ya. Maaf ya, ibu siap. Kita lakukan pemeriksaan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tes patella. Maaf ya, bukan ibu. Ibu bisa angkat tangannya? Ya. Payudaranya siapis ya bu. Ibu pemeriksaan telah selesai. Ibu silakan duduk kembali ya bu. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin ya Bu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ibu anemia atau tidak. Nah, untuk prosedur tindakannya itu nanti akan ditusukkan jangan pada jari ibu ya. Nanti tolong ibu bantu usap, dan yang pertama juga tolong bantu menekan darahnya untuk keluar ibu. Baik. Saya akan persiapkan alat-alat terlebih dulu ya. Baik, sebentar ya Bu. Nah, untuk yang pertama masukkan pipet ke dalam selang pembuluh. Kemudian juga masukkan spet ke dalam selang pembuluh. Kemudian siapkan tabung sahli. Masukkan HCl 0,1% ke dalam tabung sahli sampai batas angka 2. Kemudian siapkan blood pen dan ganti jarumnya dengan yang baru. Ganti lansetnya dengan lanset yang baru.
Ibu maaf ya, ini jarinya akan ditusuk yang sedikit ya Bu. Ini maaf Ibu, disuruh kamu pegang ya. Maaf ya Bu. Tolong diusap ya Bu. Tolong bantu ditekan untuk darahnya. Maaf ya. Nah, setelah itu kita masukkan pipet ke dalam tabung sari. Ke dalam bengkok. Setelah kita masukkan darah ke dalam tabung sari, kita masukkan Aquades sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk dengan batang pengaduk. Setelah itu kita bandingkan dengan pembanding. Jika belum sama dengan pembanding atau warna pembanding, kita tambah lagi Aquades dengan sedikit demi sedikit. Setelah itu aduk lagi dengan batang pengaduk. Lalu kita bandingkan lagi. Warnanya sudah sama. Setelah sama dengan warna pembanding, kita baca hasilnya. Setelah kita selesai dan membaca hasilnya, kita bereskan alat-alat kembali. Kita siapkan dulu tabung reaksi yang 11 menit untuk pembanding, yang 11 menit lagi kita pemeriksaan. Setelah itu kita buka spek. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam spek sebanyak 2-3. Kita masukkan kulit sebanyak 2-3 cc. Kita masukkan ke tabung reaksi. Kemudian setelah itu kita nyalakan spiritus. Kita panaskan. Kita panaskan sampai mendidih dan mengeluarkan gelembung. Lalu kita bandingkan. Setelah dibandingkan dengan urin pembanding, ternyata urin dari hasil pemeriksaan itu agak keruh. Jadi kita akan tambahkan asam asetat sebanyak 2 tetes. Kita masukkan asam asetat 2 tetes, 1, 2. Setelah itu kita panaskan lagi. Nah, itu setelah ada gelembung dan mendidih, ini spiritus kita tutup. Lalu kita bandingkan lagi dengan lawan pembanding. Setelah kita panaskan lagi dengan asam asetat dibandingkan dengan lawan pembanding, ternyata urinnya tidak keruh dan juga tidak ada butir-butir atau berpikir. Jadi hasilnya urin negatif. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan glukosa pada urin. Pertama kita siapkan dulu laboratorium tabung reaksi. Dan sebelah sini untuk lawan pembanding, dan sebelah sini kita akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu kita buka spek dan kita tambahkan BBB ke masing-masing tabung reaksi sebanyak 0,5 ml.
dan hasilnya ini masih berwarna biru dan juga jadi hasilnya tidak masa pada ibu ini ini. Setelah kita melakukan semua pemeriksaan, kita bereskan alat-alat, kemudian kita buang handphone kepada alat yang DTT atau Beko, kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan ya, semuanya normal, dari tekanan darahnya, suhunya, nadinya juga normal ya Bu. Dan tadi juga untuk detak jantung janinnya juga alhamdulillah normal ya Bu, 145 kali per menit. Nah untuk pemeriksaan lab juga pemeriksaan harinya normal, pemeriksaan protein urinnya normal negatif ya Bu, pemeriksaan glukosa urinnya juga negatif alhamdulillah normal. Nah untuk keluhan yang Ibu rasakan seperti tadi yang Ibu bilang sakit pinggang ya Bu, nah itu memang karena ada perubahan postur tubuh saat hamil itu dan juga ada kenaikan berat badan gitu. Jadi ya memang ke pinggang itu bisa sakit gitu. Nah itu memang hal yang wajar ya Bu yang dirasakan sama ibu hamil gitu. Ibu gak usah khawatir. Nanti ibu di rumah banyakin aja minum air putih ya. Nanti juga di rumah coba latihan relaksasi otot kayak senam ibu hamil atau yoga ibu hamil. Nanti ibu contohnya bisa lihat di YouTube ya untuk latihan relaksasinya. Nah ini saya kasih vitamin aja ya Bu. Nah ini diminum 1 kali sehari ya Bu. Ini juga ada tablet penambah darah, diminum juga 1 kali sehari ya Bu. Nanti minumnya di malam hari kalau bisa ya. Kalau minumnya sama air putih jangan air teh ya. Nah untuk kunjungan nanti bisa datang ke sini 1 minggu lagi ya. Tapi kalau misalkan ibu ada keluhan bisa datang kapan aja ya. Ibu ada yang ditanyain nggak? Nggak ada ya Bu, sudah jelas semuanya. Ya alhamdulillah ya Bu. Kalau Ibu terima kasih ya sama-sama.